Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Al-muhtaram wal mukarram, guru besar kita ad-da'i ilallah bi qawli wa fi'li wa halih, Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Segaf. Guru kita Habib Abdullah bin Ja'far Segaf, guru kita Habib Qasim bin Ja'far Segaf. Kita doakan guru-guru kita agar mereka semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dijayakan dakwahnya, diberkahkan hidupnya. Juga di sini ada guru kita Habib Mustafa Al-Jufri, Al-Habib Abu Bakar bin Hussein Al-Idrus, dan ananda daripada Habib Ali bin Hasan bin Ja'far As-Segaf, juga para asatid yang lainnya. Semoga dengan perkumpulan kita pada malam hari ini, kita bukan cuma dihujani dengan hujan air saja, tapi juga hujanan rahmat dari Allah, hujanan magfirah dari Allah. Amin ya rabbal. Tadi guru kita Habib Abdullah bin Ja'far Segaf membahas daripada kitab Nasahid Diniyah wal Wasaya Imaniyah, menerangkan tentang nasihat-nasihat Habib Abdullah bin Alwi Haddad Sahibur Ratib kepada kita agar kita hidup di alam dunia tidak lupa dengan negeri akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fi ayyamid dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Ketahuilah bahwasannya di hari-hari kehidupan ada cucuran rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tahu kalian itu ada rahmat anugerah Allah di hari-hari kalian, kata Rasulullah, ala fata'arradu laha, cegat itu yang namanya anugerah rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kita nih berada di daerah Curug, luar biasa. Ini namanya kita ngejar anugerahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah gobul hajat kita, insya Allah. Kenapa bisa gobul? Karena duduknya kalian yang seperti ini pernah diwasiatkan oleh Sayyidina Luqman kepada putranya. Ini Luqmanul Hakim bukan nabi, tapi belajar kepada para nabi. Bukan rasul, tapi belajar kepada para rasul, sampai diabadikan di dalam Al-Quran, namanya surat Luqmanul Hakim. Nah, ini diantara nasihatnya Luqman kepada putranya berkata seperti ini, ya bunayya jalisil ulama, wahai putraku, duduklah bersama para alim ulama. Duduk kalian bersama, yaitu para pewarisnya Nabi. Siapa? Para alim ulama. Dan kalau bisa wazahimuhum birukbatik, duduknya kalau bisa jangan jauh, deket kayak begini nih, luar biasa. Hadir orang pada malam hari ini dari jauh datang ke sini. Kenapa? Karena diwasiatkan jangan jauh-jauh daripada alim ulama. Kenapa jangan jauh-jauh dari alim ulama? Fa innallaha yuhyil qulubil mayyitah binuril hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa menghidupkan lagi hati yang mati, hati yang keras, hati yang tidak bisa menerima nasihat, dengan cahaya hikmahnya para alim ulama, dengan nasihatnya para alim ulama. Sebagaimana hujan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi bisa menumbuhkan daripada yaitu tumbuh-tumbuhan, bisa menyuburkan bumi. Begitulah permisalannya apabila hati manusia mendapatkan cahaya hikmah daripada para alim ulama. Oleh karenanya kita kalau pengen sukses di dunia, selamat di akhirat, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, man arada an yataqaddam fa alaihi bil mutaqaddimin. Barang siapa yang pengen jadi paling terdepan di urusan dunianya ataupun akhiratnya, ikutin orang-orang yang terdahulu yang pernah sukses. Tapi waman arada an yata'akhir fa alaihi bil mutaakhirin. Siapa yang pengen paling akhir, paling lambat, maka ikutilah orang-orang akhir zaman. Lihat, orang-orang akhir zaman belum tentu mereka ini senang di dunia tapi selamat di akhirat. Tapi orang-orang dulu bukan cuma selamat di akhirat, tapi hidup di dunianya mereka sukses. Seperti apa kesuksesannya? Lihat
bagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka selalu berdekatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai sejarah mencatat bahwasannya seorang sahabat yang masih kecil seperti anaknya Habib nih yang kembar Ahmad sama Ja'far, ini Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, pernah beliau ini di rumahnya daripada salah satu istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidah Maimunah. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya pasti bangun malam salat tahajud, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau salat tahajud pasti mencari dulu yang namanya air untuk berwudu. Tiba-tiba ketika bangun malam airnya udah siap. Maka ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang nyiapin ini? Ternyata yang nyiapinnya seorang anak kecil yang berkhidmah pengen dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Misanan beliau, sepupunya, putranya Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka apa doa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, jadikan Abdullah bin Abbas orang yang paling paham ilmu agama. Gak cukup dengan ilmu agama, wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada Abdullah bin Abbas ini cara mentafsirkan, mentakwilkan daripada Al-Quranul Karim. Apakah cukup dengan ilmu agama bisa paham daripada Al-Quran? Tidak. Wahdihi ila sawa'is sabil. Ya Allah, berikan petunjuk kepada Abdullah bin Abbas agar dia bisa menempuh jalan yang lurus. Kenapa? Karena kalau pinter doang, pinter tapi nggak ada itu yang namanya petunjuk hidayah dari Allah, yang ada keblinger. Benar gak? Yang ada orang-orang zaman sekarang pinter mainin dalil, akhirnya ngelawan kepada para habaib. Mereka ngatain para habaib. Kenapa? Karena nggak ada petunjuk. Lihat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, didoain. Ini Abdullah bin Abbas menjadi alim ulama yang sangat luar biasa, didoain sama Rasulullah menjadi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, Pak Ustadz, itu membuat alim ulama, kita mah bukan alim ulama, kita mah orang biasa, kita mah para pengusaha, kita mah orang para karyawan, pekerja. Gimana mau caranya sukses? Jangan jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat dulu sahabat Anas bin Malik. Dia ini dari kecilnya umur 9 tahun sudah khidmah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia gak pernah jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya di akhir-akhir wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini Anas bin Malik mendapatkan doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Doanya luar biasa. Allahumma kfir malahu wa waladahu wa atil umrahu waghfir dzanbahu wa adkhilhul jannah. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbanyak hartanya Anas bin Malik. Lihat bagaimana Anas bin Malik ketika wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia hijrah kemana? Ke Irak. Kemana? Daerah Basrah. Di situ beliau menanam yang namanya pohon korma. Pohon korma, Bu, Pak, setiap setahun cuma sekali yang namanya dia berbuah. Tapi yang namanya kebun Anas bin Malik 2 kali dalam setahun. Sampai kalau udah yang namanya gak ada hujan, paceklik, panas, kemarau panjang, ini kalau turun hujan cuma daerah yang namanya tamannya kurma daripada Anas bin Malik. Hujannya turun di situ dong, yang lain gak ada. Sampai akhirnya nih yang luar biasanya, bukan cuma dia jadi orang kaya raya, tapi doain banyak anaknya. Didoain banyak anaknya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dalam riwayat waqad ruziktu min siwa waladi 25 mi'ah wa 25 katanya. Saya ini telah diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa anaknya selain cucu? 125 anak. Ada gak kira-kira di sini? 125 anak, Pak, Bu. Ada gak yang sanggup kayak begini? Ini kalau udah yang namanya Idul Fitri, kumpul di rumah Anas bin Malik udah satu kampung. Kenapa? Nggak ketahuan saking banyaknya Anas bin Malik dia punya anak. Belum cucunya, anaknya 125, bayangin. Dan yang luar biasanya wa'atil umrahu, panjangin umurnya Anas bin Malik. Sampai riwayat mencatat umurnya itu nyampe 99 tahun lebih. Sampai sejarah itu khilaf, ada yang bilang sampai 130 tahun umurnya Anas bin Malik. Sampai dia ngomong apa? Saimtu bil hayah,
saya sampai bosen hidup katanya. Bayangin nggak ada orang begitu, bosen hidup kenapa? Harta udah banyak, anak cucu banyak, umur panjang. Wa rajautur rabi'ah, yang saya harapin itu yang namanya doa Rasulullah yang terempat, yang terakhir. Apa itu? Waghfir dzanbahu wadkhilhul jannah. Ampunin dosa-dosanya Anas dan masukkan Anas ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dia mati dalam keadaan husnul khatimah, bahagia di dunia, selamat di akhirat, berkahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita yang hadir pada malam hari ini mau duduk di sini dekat sama alim ulama cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang datang ke sini bawa susah-susahnya diangkat oleh Allah. Yang datang ke sini bawa sakit-sakitnya disembuhin oleh Allah. Yang datang ke sini bawa hajat cita-cita gobul oleh Allah Subhanahu wa taala, berkahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.